Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada dalam keadaan kuat dan sehat, menjumpai hari baru anugerah Tuhan di hari Sabtu 26 Februari 2022. Mari bersama-sama meneduhkan hati kita untuk membaca dan dibaca oleh firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa pada pagi hari ini untuk berkat dan kasih setiamu yang Engkau nyatakan bagi kami. Hari baru anugerah-Mu, kami memulainya dengan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami, ya Roh Kudus Tuhan, terangi kami agar kami membaca dengan baik, mendengar dan merenungkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 dimulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-33. Firman Tuhan, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan pengantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Tuhan bagi semua. Itu menjadi perenungan kita hari ini. Puangna
mintu tahu. Kata Injil atau kabar baik sangat erat dengan perdamaian. Ada dua pihak yang dulu berjauhan atau bermusuhan, sekarang diperdamaikan. Konsep semacam ini memang tidak keliru, hanya saja pengertiannya seringkali terlalu dibatasi pada relasi secara vertikal. Melalui penebusan Kristus, Allah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teks pembacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 17-33, lanjutan dari perenungan kita kemarin, menceritakan salah satu contoh konkret bagaimana Allah memakai Injil untuk memulihkan relasi horizontal antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Tidak ada lagi sekat. Secara lebih khusus bagaimana Petrus dan rombongan bersunat yang menyertai dia didekatkan dan dilekatkan ke dalam persekutuan dengan Cornelius dan seluruh kerabatnya yang bukan dari etnis Yahudi. Ayat 25, 27, dan 33. Keselamatan dari Allah melalui Injil juga turun atas keluarga besar Cornelius. Dari sisi pergerakan Injil secara keseluruhan di Kisah Para Rasul dimulai dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah pertobatan Cornelius memegang peranan penting yang sangat-sangat penting dalam rangkaian pemberitaan Injil itu. Peristiwa ini merupakan transisi yang sempurna bagi perluasan pemberitaan Injil. Petrus menyadari bahwa Allah telah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi, ayatnya yang ke-28 pembacaan kita. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Nah, sebab keselamatan yang dianugerahkan Allah adalah untuk semua bangsa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sejatinya pemberitaan Injil, pekabaran Injil adalah keluar dari kita. Kita yang adalah orang percaya, kita yang adalah gereja bertanggung jawab untuk terus memberitakan Injil lebih luas lagi. Pemberitaan Injil menuju pada visi semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan semua diperdamaikan di dalam Allah. Tuhan bagi semua. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami. Tidak ada lagi batas pemisah antara kami dengan orang lain. Tuhan bagi semua. Ini yang terus menguatkan kami untuk menjadi pemberita Injil Kristus dalam kehidupan kami, mulai dari keluarga dan kepada siapa yang kami jumpai di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus menjadi saksi-Mu. Hari ini bersama dengan seluruh jemaat kami naikkan syafaat, memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat yang bersyukur atas semua kasih yang diterima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk keteguhan iman, untuk kesehatan, untuk ulang tahun, untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi jemaat. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dan juga dalam menikmati orang tua kami, usia lanjut, yang menikmati masa pensiun, mendampingi anak ampuh. Tuhan terus menguatkan dan memberkati.
Bapa kami di sorga, bersama dengan seluruh warga jemaat, kami mohonkan berkat-Mu untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati pendeta, penatua, diaken, dan semua pengurus OIG dalam bergandengan tangan mengangkat pelayanan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Kami percaya cara Tuhan akan terus memberkati. Program-program kerja majelis gereja, Tuhan memberkati. Saat ini bersama-sama kami bergumul dengan seluruh warga jemaat yang masih dalam suasana duka. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan untuk keluarga Bapak Rudianto, untuk keluarga Bapak John Mananga, Tuhan memanggil mertua, untuk keluarga Ibu Lince Sipi, Tuhan memanggil anak kekasih, untuk keluarga Nyonya Martin Minggu, kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Tuhan memanggil Nyonya Martin Minggu di tengah-tengah jemaat ramah. Juga kami terus berdoa, Tuhan menguatkan keluarga dari Bapak Sony Budi Pandin bersama dengan Surya. Tuhan memanggil paman kekasih, Tuhan kuatkan. Juga bersama-sama kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang masih dalam proses pemulihan. Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber kesembuhan. Kami mohon Tuhan memberkati keluarga kami yang sakit di tengah-tengah jemaat, Nyonya Elizabeth Tumba, Nyonya Yulpin, Lili, Bapak Meli dan Feni, Nyonya Suling, Bapak Gusti Tandiala sekeluarga, Nyonya Martin Bale, anak dari Bapak Pongsape, Nenek Sarah, Boas dan Belva. Kami juga terus berdoa untuk orang tua kami, Ibu Rida Sambo, Ibu Febi Turan Sambo sekeluarga, Ibu Lucia Kendek sekeluarga, orang tua dari Bapak Efrajim, Opa Cika, dan Bapak Efrajim yang ada sementara di dalam perjalanan di Bangkok. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk anak kekasih Novi, kelompok 5 yang juga dalam tahap pemulihan, Ibu Martina Harun sekeluarga, dan sungguh banyak jemaat-Mu yang masih dalam tahap pemulihan. Kami mohon Tuhan Engkau kekuatan dan penghiburan. Juga kami berdoa untuk Bapak Joshua Apakiding, Bapak Peter Pongtengko, Nyonya Sumarni Mogon, Nyonya Ceha Dengin, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Bapak Ges Octavianus Kende, Ibu Bondang Lande, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando yang saat ini sementara dalam perawatan di ruang ICU. Mohon Tuhan menguatkan perjuangan Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Naomi Martin Bunga, Saudara Cakra Nalendra Sarira, Bapak Filipus Silambi, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Penatua M. Tonapa, Penatua Yosefina Gala, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela,
Saudara Naftali Minna, Bapak Penatua Manase Pagiling sekeluarga, Aceh Talane yang sementara di kemoterapi, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Mekanus Moni, Bapak Yusuf El Samben, Saudara Tresia, Penatua Selvi Mangayu, Heni Bungin, Nyonya Martin Bale, Saudari Rita, Saudari Gebi Lusito, Saudari Kesia Lusito, dan juga Bapak Troy yang masih sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Plamonia, Bapak Devianus P. Tumawang, Saudara Septiani Pratiwi, Bapak Yakobus Pagiling, Hendriani Hendrik, Bapak Pendeta Sampe Toding, Saudara Novani Matu, Nyonya Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk situasi yang kami hadapi dengan kondisi COVID yang saat ini sementara menyebar. Mohon berkat-Mu Tuhan agar COVID ini semakin melandai dan kami bersama-sama warga jemaat, bahkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia, kami yang ada di kota Makassar, Tuhan Engkaulah sumber kekuatan bagi kami semua. Pimpin dan sertai kami Tuhan, pegang tangan kami untuk terus menjalani kehidupan berjalan bersama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.